Kembali lagi di Maestro Youth Channel. Jangan batasi belajar kita. Belajar dari anak muda. Kenapa tidak? Yeay. Harus dibarengin ya. Harus ya. Dan kita sudah masuk di sesi yang kedua nih Kak Jo ya. Dimana tadi sesi yang pertama menarik sekali. Kita seperti belajar banyak hal baru dari seorang Hans. Di samping kita anak muda yang luar biasa mengejar mimpinya. Berasal dari timur Papua. Lalu akhirnya datang ke Bandung. Mendalami pendidikan di sini. Dan gak cuma selesai di sana. Terus menggali potensi yang ada dalam dirinya. Betul. Akhirnya mengenal dunia baru ya. Katanya suka dengan futsal baru di tempat ini ya. Gak selesai di sana. Punya prestasi yang gitu banyak Sobat Maestro. Seorang Hans juga menjadi juara dalam Olimpiade Fisika tingkat nasional yang diadakan ya. Dan tidak terasa seorang Hans sudah menempuh pendidikan SMA-nya 3 tahun lamanya. Dan sekarang kalau kita lihat, kita berbicara dengan Hans yang sudah menyelesaikan pendidikan SMA-nya dan sedang berlanjut ke jenjang kuliah ya. Benar. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi bersama dengan Hans pastinya Kak Jo ya. Nah, aku mau bahas tentang tadi masih tentang kata adaptasi nih Kak Jo ya. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol singkat sejenak. Kalau adaptasi tentang wilayahnya, tempat area tinggalnya itu harus Hans alami gitu ya. Tapi ternyata katanya Hans juga harus beradaptasi dengan lebih, mungkin effortnya butuh lebih dibandingkan yang lain-lain tentang pelajarannya. Betul ya Hans ya? Benar. Boleh ceritakan sedikit Hans tentang ini ceritanya seperti apa? Nah, jadi pertama kali saya datang sini, nah seperti saya bilang saya adaptasi lingkungan, terus saya juga mendapatkan ke hal yang baru kan dalam hal belajar. Soalnya ya seperti kita tahu cara belajar untuk di Papua mungkin bisa dibilang beda sama di sini. Jadi saya jadinya beradaptasi, saya pikir wah kalau misalnya saya belajar di sekolah aja saya rasa kayaknya kurang. Soalnya guru ngajar emang ngajar, ngerti. Hanya untuk bisa ngertiin untuk sayanya itu kayak belum dapat gitu. Jadinya ya saya mutusin untuk saya ikut les private aja. Wow, kembali menambah jam belajarnya dengan les private kembali. Itu supaya bisa beradaptasi juga dengan pendidikan di masa SMA gitu ya. Benar. Itu di awal saja kelas 10 atau seperti apa Hans? Di awal kelas 10 sih enggak. Justru enggak di awal ya? Soalnya mungkin karena saya baru mau mencari di mana susahnya gitu ya. Jadi masih beradaptasi yang betul-betul. Di kelas 11 kan saya udah tahu kondisinya kayak gimana. Jadi saya mulai dari kelas 11. Wah, dimulai sampai kelas 11 sampai dengan lulusnya gitu ya. Lebih menguatkan tenaganya 2 kali lipat gitu Kak Jo ya. Gimana Kak Jo untuk melihat cerita Hans tadi juga? Kalau menurut aku itu agak sulit ya, karena pernah juga teman aku tuh dari Sorong gitu ya, dan kelas SMA keteteran banget dari pelajarannya. Itu tuh masih belum dibedakan antara IPA dan IPS loh. Tapi kalau misalkan Hans sendiri kan udah langsung masuk, mau nggak mau langsung IPA. Bener ya, langsung ada perpilihan gitu kan, IPA dan IPS. Tes dulu kan, dan langsung masuk IPA gitu. Dan langsung masuk. Pas di Bandungnya, itu tuh pasti kaget banget. Iya kan. Karena dulu mungkin SMP kita cuma taunya IPA itu belajar biologi gitu kan, fisika sedikit, kimia sedikit. Pas kita udah masuk kelas 10, apalagi yang masuk IPA, itu langsung semuanya pelajaran tuh, biologi, fisika, kimia, dengan guru yang berbeda, lingkungan yang berbeda, dan juga pelajaran yang berbeda. Jadi adaptasinya tuh kalau menurut aku double sih. Itu luar biasa sih. Tapi yang luar biasa Hans membuktikan ya, walaupun cukup sulit adaptasi yang dilakukan, tapi bukan hanya bisa cukup nilainya, bahkan di atas rata-rata ya. Buktinya adalah juara yang didapat oleh seorang Hans. Benar-benar gitu ya. Hebat loh ya, tapi ya. Aku mau nanya, jadi terpikirkan kembali mengingat geng kumis tipisnya tadi dari seorang Hans gitu ya. Ini kan kumis tipis semua nih ya, berarti kan cowok-cowok perkasa semua. Ini nggak ada dari Papua yang mengirimkan dari perempuan tuh nggak ada Hans? Ada. Tapi kebetulan di sekolah ini nggak ada. Ya, hanya nerimanya cuma cowok semua. Oh, dari Polsek memang cowok semua gitu. Tapi kamu tahu apakah di Papua ada yang dari perempuan tapi tinggal di Bandung gitu? Ada. Menjalin komunikasi juga? Menjalin. Wah, jadi sebenarnya teman dari Hans ini nggak cuma dari 12 ini aja sebenarnya ya. Cukup banyak, tapi teman-teman Papua juga yang ada di kota Bandung gitu ya. Wah. Beda sekolah berarti ya Hans ya? Beda sekolah. Sering ngobrol nggak sih kalau di sekolah dia kayak gimana kayak gitu, sharingnya? Mungkin teman-teman saya ya, kalau saya sendiri saya jarang ngobrol sih. Tapi mungkin bisa dimaklumi Kak Jo ya. Les tadi suka futsal juga mendalami futsalnya, atau ada faktor lainnya juga? Kenapa jadi jarang ngobrol seorang Hans?
emang mungkin emang udah sifat saya kali ya. Nggak tahu juga. Pemalu Hans. Sebenarnya tidak juga sih. Tidak juga. Jadinya apa? Kayaknya Hans ini akan jadi orang yang lebih ceria kalau berkumpul dengan 12 pasukan ini sepertinya ya. Ya bisa. Tapi ya aku jadi penasaran juga pas kamu sama mereka sendiri nih ya. Iya. Tipikalnya kamu lebih pendiam atau ya mendengarkan aja atau ikut nimbrung ngobrol gitu? Saya sih lebih ke diam terus mendengarkan. Oh, Tapi oke. saya juga lebih ke yang membangun suasana juga. Jadi kayak gimana ya? Soalnya kalau macam saya diam, terus merekanya yang bicara, tapi misalnya merekanya juga diam, nggak ada yang bicara. Ini bisa ada sesuatu nih. Oh. Jadinya harus sayanya yang memang sifat saya udah diam, tapi ya gimana supaya saya bisa sama-sama lagi gitu. Oke. Oh, jadi lebih peka ya sama Iya, saya harus lingkungan. lebih peka dengan situasi. Wow. Jadi Wah, saya harus biasa. menurunkan sayanya juga gitu. Oke. Mengusahakan mengikuti keadaan gitu ya, Iya, Hans betul. membantu supaya tetap suasananya tetap nyaman kalau berbicara gitu ya. Oke, jadi hari ini kalau kita belajar Kak Jo ya, seorang Hans bisa mencapai kesuksesannya pasti bukan dengan usahanya sendiri ya Kak Jo ya. Betul, Ini sesuai juga dengan topik yang katanya hari ini Kak Jo mau bawa di hari ini ya. Iya betul banget. Apa ini Kak Jo? Aku akan bahas hari ini tentang support system gitu ya. Dari apa sih sebenarnya support system itu sampai nanti kita akan membahas ke circle-nya sebenarnya itu. Oke, kalau Jadi- bicara support systemnya sendiri nih Kak Jo, apa sih support system itu? Sebenarnya support system itu adalah orang-orang yang memberikan kita tuh dukungan, rasa hormatnya dan juga perhatian kepada kita gitu. Jadi saat mereka memberikan tanggapan atau komentar-komentar gitu ya atau masukan-masukan itu tidak memberikan kita kayak perasaan terpojok atau misalkan merasa kayak dihina kayak gitu. Tapi memang sebenarnya kata-kata mereka tuh jujur tanggapannya untuk kita jadi lebih baik. Sebenarnya itu sih. Oke, itulah support system yang akan Kak Jo bahas hari ini ya. Benar. Tadi Kak juga sudah menyinggung sedikit nih, katanya sudah membagi setiap support system itu dengan circle-circle masing-masing ya. Betul. Oh, apa aja nih Kak Jo? Jadi Oke. penasaran kita hari ini untuk Yang belajar. pertama itu circle yang terdekat sama kita sebenarnya, yaitu pencipta kita, yaitu Tuhan. Oke. Gitu. Kadang-kadang kita beberapa klienku juga itu suka diomongin gini, Kak, kalau misalkan saya lagi ngobrol sama seseorang, dibilangnya harus dekat sama Tuhan, harus sering beribadah, padahal saya lagi drop gitu kan. Nah sebenarnya saat kita lagi down, lagi jatuh gitu ya, atau kadang-kadang kita pasti ngerasa jenuh, bosen, itu tuh hal yang wajar. Tapi bagaimana caranya supaya kita bisa mendengar kata-kata Tuhan itu nggak seperti yang dari langit ngomong gitu kan, atau enggak dari yang kitab terbuka itu enggak gitu. Tapi dari mana? Satu-satunya adalah baca firman Tuhan, kita berdoa. Kadang-kadang juga ada dari orang-orang sekitar kita tuh yang ngomong ke kita. Jadi kita tuh harus lebih peka. Seperti itu sih cara-caranya untuk bisa kayak, oh ini tuh Tuhan tuh mau ngomong ya sama kita. Kayak gitu Kak. Jadi kalau kita bicara poin pertama ini, Tuhan ini Tuhan bisa beracara Yes, lewat betul. berbagai hal ya Kak Jo Iya, ya. benar. Kalau kita masuk di Cita Hans, bisa dikatakan program beasiswa pemerintah itu juga sebenarnya ada mungkin jalan dari Tuhan juga ya. Benar. Yang membantu Hans bisa sampai duduk sampai saat ini, Yes. bisa juga sharing jadi berkat untuk kita semua di hari ini ya. Iya benar. Kalau menurut Hans sendiri, gimana peranan Tuhan dalam kehidupan Hans sendiri sampai hari ini Hans bisa seperti sekarang? Sebenarnya sih peranan Tuhan ya udah pasti dari pertama saya ada di dunia ini sampai sekarang. Iya benar. Setuju. Sampai hari ini kita bisa bernafas juga itu peranan Tuhan Iya, gitu ya. iya. Kalau selain itu peranan Hans, menurut Hans seberapa besar peranannya? Besar sekali sih menurut saya. Soalnya terkadang ada hal-hal yang terjadi dalam hidup saya yang mungkin saya pikir mustahil sih. Kayak contohnya juara yang tadi niatnya hanya untuk melihat kemajuan saya dalam belajar. Malahan Tuhan kayak saya jadi juara, ini luar biasa ya. Betul. Tidak pernah terpikirkan pastinya ya. Memang, tapi memang Tuhan tuh jadikan yang gak mustahil, yang gak mungkin jadi mungkin sih. Itulah peranan Tuhan yang nggak pernah kita tahu ya. Ya. Selama tapi bagian kita juga Hans tadi ya, tetap berusaha, sekolah Yes. juga maksimal, bahkan Betul. belajar di luar jam pelajaran. Iya. Hasilnya itu yang didapat Hans Iya. gitu ya. Benar. Hans sendiri kalau di Bandung, bagaimana beribadahnya nih? Kalau saya sih akhir-akhir ini saya online, tapi untuk dibilang gereja yang saya selama ini online-nya tuh di gereja di BTC. Oke, jadi ada juga offline-nya gitu ya. Ada offline-nya juga. Offline-nya ada, online juga ada. Tapi yang pasti nggak pernah ya sampai lupa beribadah di hari Minggu tuh nggak pernah ya. Iya, bisa dibilang begitu. Kadang-kadang sih.
Kadang-kadang manusianya ada lah ya, lupa gitu ya. Cuma tetap mengutamakan Tuhan. Itu yang bisa kita tangkap bahwa lewat prestasi seorang Hans itu ternyata di baliknya ada peranan Tuhan juga yang luar biasa gitu ya. Pastinya. Oke, itu circle pertama ya Kak Jo ya, Betul. yang bisa kita sharingkan di hari ini. Lalu circle kedua bicara tentang apa nih Kak Jo? Itu keluarga, baik itu orang tua maupun saudara gitu ya. Kita bisa lihat cuplikan yang tadi sesi pertama pas Hans bilang bahwa orang tuanya yang mengingatkan bahwa yuk cobain aja, gak apa-apa kok kamu mau jauh dari Papua pun, yang penting kamu bisa mengubah Papua gitu kan. Itu sih kalau misalnya gak ada dukungan dari orang tua dan kepercayaan pastinya Hans juga ngerasa kayak udahlah nggak usah, aku mendingan di Papua aja, lebih enak, lebih nyaman gitu kan, karena ini duniaku, ini alam aku gitu. Daripada aku harus merantau. Kita nggak tahu Bandung seperti apa, teman-temannya bagaimana gitu ya. Tapi karena ada dukungan ini yang membuat seorang Hans mau mencoba sesuatu yang baru. Aku sih ngeliatnya kayak gitu. Wow, masih kata Hans, wejangan dari mamah yang sebelum kamu berangkat itu ya, tolong ingat ini Hans, jangan sampai lupa. Ada nggak wejangan yang seperti itu diberikan? Orang tua sih enggak tahu sih, itu mungkin karena orang tua udah percaya sekali sama saya atau gimana. Jadi orang tua hanya waktu saya jalan sekolah yang baik ya, pokoknya berusaha aja keluarin yang terbaik dari kamu. Wow, Begitu aja. hanya itu ya, Ya. tanpa perlu banyak berkata-kata, Ya. tapi orang tua sudah sangat yakin dengan Hans, kamu bisa memberikan yang terbaik di sana, meskipun pergi jauh, ya sudah, tinggal seperti itu ya. Iya. Wow, itu yang luar biasa. Hari ini justru kalau sampai Hans bisa seperti ini, ingin mengucap syukur sekali ya, berterima kasih sekali untuk Mama ya. Iya. Misalnya kita kasih kesempatan Kak Jo ya, sekarang didengarkan oleh seluruh Sobat Maestro. Anggaplah salah satu dari Sobat Maestro itu adalah Mama dari Hans yang bisa mendengarkan juga ya. Karena ini kan akan diputarkan juga di YouTube, dari Maestro di Bandung. Jadi Mama juga bisa mendengarkan ya. Tapi bisa lihat ke kamera apa yang mau disampaikan untuk Mama Hans. Terima kasih sih. Terima kasih sebanyak. Enggak ada terima kasih yang cukup sih. Kalau kata-kata sih. Soalnya ya namanya ibu, apalagi ibu kan. Dia memang sayang betul-betul. Terus saya anak tunggal. Saya ngerasain gimana di spesialkan. Tapi bagaimana orang tua saya bisa ngelepasin saya dengan tujuan yang sama sekali tidak terpikirkan, tapi luar biasa sekali. Hebat sih ibu. Hebat sih Ibu ya. Yes. Jadi terima kasih parah. Yes, terima kasih. Terima kasih parah. Saya jadi belajar cepat ya. Soalnya Oke. ya, pasti ya karena ibu tunggal dan juga ini anak tunggal, jadi sama-sama kedekatannya tuh luar biasa kan. Pantesan kamu bisa peka Hans ya kan. Kalau misalnya enggak, kalau cowok sejati kadang-kadang kita susah untuk menilai ini tuh situasinya lagi apa ya, perasaannya apa ya, benar ya? Benar-benar. Benar-benar. Kok bisa tahu ya? Psikolog ternyata dia Hans. Kesel banget gak dia nyebelin. Apa nih Kak Jo, poin apalagi yang mau di-sharingkan dari poin circle keluarga ini? Oke, kalau misalnya yang terakhir ya, circle ketiga itu ya adalah sekolah. Dimana support sistemnya pertama tuh pasti ada teman-teman, terus juga ada guru-guru, ada juga kepala sekolah yang membantu gitu. Aku jadi kepikiran juga sama narasumber kita yang minggu lalu Kak, yang Kak Agus gitu ya. Saat dia masuk kelas mau belajar tentang debat, dia udah tahu nih kelompok pemalu, pendiam sama cerewet gitu. Tapi saat dia masuk dan memberikan tema gitu ya ke kelompok ini, ternyata yang pendiam ini tuh banyak ngomongnya dan berargumen sangat baik. Dan disitulah dia lihat bahwa poinnya adalah kita memberikan satu kapasitas gitu ya, caranya untuk mereka tuh bisa memberikan potensinya gitu. Dan ini tuh terlihat juga di bagian Hans. Pertama yaitu dari ekskulnya, pelatih yang dia nggak tahu sama sekali dunia futsal bisa jatuh cinta sama futsal gitu kan. Yang kedua juga gurunya fisikanya yang tiba-tiba memberikan kesempatan untuk you Hans, kita masuk cobain dulu lomba-lomba ini dan itunya gitu ya. Sampai akhirnya sekolah pun mengizinkan Hans dan juga teman-temannya untuk ikut lomba-lomba dan juga memberikan kesempatan untuk ikut lomba fisika. Itu sih yang kalau menurut aku circle ketiga yang paling penting ya. Itu dari pandangan Kak Jo ya. Iya. Coba kita tanya sama anaknya langsung nih Hans. Boleh, ya. anaknya langsung. Tadi circle ketiganya adalah tentang sekolah, bagaimana lingkungan di sekitar ya. Iya. Nah, bagaimana Hans menilai sekolah dari Hans untuk memberikan support sampai hari ini kepada Hans? Sekolah saya kalau dibilang dikasih
support sih ada, hanya mereka tuh kayak mau lihat dari kitanya dulu. Oke. Kayak dari sayanya ada niat untuk mau berjuang. Pasti kalau saya mau berjuang nanti merekanya sama-sama gitu. Oh, oke ya. Jadi nggak sekedar semua orang disupport, tapi nggak ada yang serius, ada yang enggak. Iya. Semua disupport, nggak seperti itu ya. Iya. Oke, yang disupport adalah anak-anak yang mau menerima tanggung jawab. Itu menurut Hans. Iya menurut saya gitu. Jadi Oke. kadang juga mereka mau lihat bagaimana perjuangan kita kan, supaya pas mereka bantu tuh emang merekanya juga 100%, kita juga 100% gitu. Wow, Iya, ya. benar. Semuanya 100%, hasilnya pasti akan maksimal gitu ya. Tadi juga kan dibahas sama Hans kan, saat dia niat latihan terus, dia ngulang terus, guru fisikanya pun akan membantu sebenarnya. Itu. Peranan guru tadi sudah diceritakan oleh Hans, dari sekolah juga. Fasilitas sendiri menurut Hans seperti apa, Hans? Kalau fasilitas sekolah yang diberikan kayaknya bukan bagus-bagus sekali, tapi bisa menunjang lah, bisa menunjang. Oke, itu yang pastinya membantu Hans bisa berprestasi juga itu ya. Oke, lalu apa lagi Hans yang teman-temannya? Teman-temannya. Teman-teman kelasnya Hans deh, aku pengen tahu juga nih karena Di luar dari Papua berarti ya? iya tadi benar ya? kan, karena Hans itu kan anak IPA dan Iya. gimana tuh? Dari teman-teman saya sih, aduh, saya juga belum terlalu gimana sama mereka sih. Hanya yang pasti begitu saya dapat juara, merekanya juga kayak bangga gitu sama saya. Wow. Ini Jadi, yang notabene pada belum terlalu dekat dengan Hans ya? Bisa dikatakan seperti itu ya? Bahkan ada yang nggak kenal. Gak kenal sama sekali ya, tapi ikut bangga, ikut Iya. senang dengan prestasi dari seorang Hans Iya. ya. Wow. Kebayang loh soalnya kelas 10 kan masuk pandemi 9 bulan. 9 bulan doang nih ngeliatnya kan. Oh ternyata temanku ini. Kelas 11 diganti kan pasti teman-temannya. Iya. Dan itu pandemi. Iya. Kelas 12 juga masih pandemi. Baru ketemu sama teman-teman yang kelas 12 ini berapa lama Hans? Paling ini kalau dihitung-hitung bersihnya sih 2 bulanan, sebulanan. Baru 2 bulan Kak Jo, gimana mau kenal? Iya, cukup sulit ya. Iya, benar. Sama-sama kita ketahui juga gitu ya. Beberapa teman-teman guru juga bercerita bahwa pandemi ini nggak mudah. Yes. Seperti mengajar, kita terlihat wajahnya di kamera seperti Iya. apa. Tapi saat sudah bertemu, seperti melihat orang baru gitu ya. Iya, benar. Dengan di Zoom dengan yang ada di asli pasti berbeda. Iya. Hans pun merasakan hal yang sama. Ya. Jadi pas datang ke sekolah, ini guru yang selama ini ngomong kayak gini ya wujudnya ya. Betul ya? Sama ya? Semuanya sama sebenarnya ya. Berarti memang waktu untuk Hans beradaptasi juga itu sebagai satu tantangan. Iya. Ternyata pandemi ini juga jadi tantangan baru juga untuk Hans juga ya. Betul, Tapi betul. bersyukurnya bisa dilalui juga oleh Hans, sama-sama bisa berjuang gitu ya. Masih ingat gak sih Hans waktu itu peranan wali kelas pas kamu masuk ikutan lomba gitu ya, lomba-lomba yang fisika ini? Bagaimana sih mereka wali kelasmu ini? Kalau wali kelas sih, nah kemarin saya ikut lombanya kan posisinya lagi COVID nih. Jadinya sayanya tuh hanya sama kepala sekolah aja. Oke, oh. Karena kan saya ikut lombanya yang seperti saya bilang terbuka. Terus terbuka seluas-luasnya. Jadi sayanya tuh hanya ke kepala sekolahnya karena saya kan harus minjam nama sekolah kan. Supaya ya jadi supaya dari sekolahnya juga bisa kesananya. Mungkin kalau ditanya apa-apa sekolah juga bisa ya ini murid saya gitu kan. Oke. Iya. Jadi saya hanya lebih ke kepala sekolahnya sih. Kalau ke wali kelas sih mungkin setelah saya udah juara gitu baru dari wali kelasnya. Pokoknya rata-rata semuanya setelah saya dapat juara dulu baru semuanya lagi ikutan bangga, senang kan. Kalau gitu, gimana kesan dari seorang Hans terhadap kepala sekolah Hans yang membantu dari awal menemani Hans sampai lomba? Kepala sekolah saya sih bertanggung jawab sih. Bertanggung jawab. Menurut saya. Kenapa? Soalnya kalau dibilang baik sih baik, hanya nggak sesuai baik yang seperti saya pikir. Jadi baiknya tuh dengan cara yang lain gitu, caranya kepala sekolahnya gitu. Iya. Apa nih cara baik dari seorang kepala sekolah yang diberikan pada Hans? Seperti saya ikut lomba terus ada beberapa persyaratan yang mungkin harus dibutuhkan secepatnya. Terus betul-betul hanya butuhnya bapak, terus bapaknya juga mungkin lagi sibuk apa. Saya bilang sudah bapak kepala sekolahnya langsung cepat gitu. Jadi kayak udah dibilang dari awal nanti bapak bantu kamu ikut lomba. Jadi dianya tetap bantuin aja.
Wow. Jadi begitu. Padahal mungkin juga punya kesibukan yang lain ya gitu ya. Hans merasakan, tapi kalau soal membantu Hans rasanya cepat sekali gitu ya. Langsung dibantu. Motivasi gitu. Masih motivasi juga. Ya. Oke. Wah, luar Kadang biasa juga ya. ya gitulah. Semuanya ya, rasanya sudah diberikan, rasanya Hans sangat terbantu sekali ya. Jadi ya dengan bisa dibilang sekolah begitu. Oke, tapi kalau kamu menyimpulkan Kak Jo ya, berarti lingkungan sekolah Hans ini luar biasa suportif sekali ya. Iya. Tadi dari teman-teman yang gak kenal Hans seperti apa saja bisa memberikan ucapan selamat gitu ya, ikut bahagia. Betul. Dan dari tadi kalau kita obrol 3 tahun yang dialami seorang Hans ini, kesannya baik semua ya. Iya, benar. Jadi nggak ada kesan, aduh di Bandung aku nggak bisa beradaptasi nih, teman-temannya nggak baik, nggak seperti itu juga Hans ya. Ternyata semua responnya adalah baik, kenangan-kenangannya indah, sampai Hans udah mau request sih doa sama Tuhan, kalau bisa balik lagi ke Bandung, betul kan? Wah, ini luar biasa nih ya. Berarti sekolahnya ini cukup bagus nih Kak Jo ya. Betul, Dari betul tadi kita belum ngobrol loh. Sekolah Hans itu memang di mana sih? Betul ya Kak Jo ya? Banyak mungkin sobat Eso juga penasaran juga ya. Hans boleh cerita nggak sih? Emang selama ini sekolah di mana sih Hans? Kalau saya sih sekolahnya SMA Kristen Paulus. SMA Kristen Paulus. Oh, oke. SMA Kristen Paulus. Ya, di sanalah Hans mendapatkan berbagai fasilitas tadi yang baik, guru-guru yang suportif sama Hans, kepala sekolah yang sangat membantu, memotivasi setiap lomba, teman-teman yang suportif semua, itu semua termasuk di dalamnya gitu ya. SMA Kristen Paulus. Wow ya. Buat sobat maestro juga yang mungkin para orang tua yang mendengarkan di hari ini yang juga sedang mencari sekolah apa sih yang bagus untuk putra-putri saya. Apakah ini cuma putra aja? Hans. Putra putri, hanya tadi saya bilang maksudnya laki-laki itu untuk khusus programnya saya. Untuk program kamu aja ya. Artinya SMA Kristen Paulus itu tidak terbatas hanya putra saja ya. Putra putri bisa nih sobat maestro ya. Bagi Anda yang mau, Anda bisa cari tahu informasi lebih lanjut ya. Dari SMA Kristen Paulus. Sekolah yang sepertinya yang kita dapat cerita hari ini bukan langsung dari sekolahnya ya. Tapi langsung dari testimoni anaknya sendiri gitu ya. Merasakan secara langsung dampaknya ya. Buat benar-benar impactnya dia tuh apa sih? Benar nggak sih? Betul ya. Kalau dari kesan dari Hans sendiri untuk menggambarkan menyimpulkan sekolah Hans sendiri, bagaimana nih sekolah Kristen Paulus ini Hans? Kalau sekolah Kristen Paulus, kalau dibilang bagus sih, ya pas bagus sih, nggak terlalu bagus gimana-gimana. Hanya kalau sekolahnya sih pasti memberikan yang terbaik buat muridnya gitu. Jadi kayak saya, memang saya rasa kayak mungkin sekolah saya, mungkin di sekolah lain bisa dapatin yang ini, di saya enggak, tapi pasti kalau kita bilang keluhan kita ke guru kita, pasti mereka juga akan berusaha untuk membantu kita gitu tentang keluhan kita. Itu ya, jadi menurut Hans yang nggak ada yang sempurna gitu ya. Betul. Ya, nggak ada Tapi yang sempurna. apapun yang mereka miliki sudah dilakukan dengan semaksimal mungkin. Ya, gitu untuk maksud saya. membantu. Itu maksud saya. Luar biasa ya. Pokoknya kalau dari Hans itu yang satu, niat, Niat. gitu. usaha, Ya. gitu, ya kan? Pasti semua jalan dibukakan kan. Nah, itu dia. pasti nanti lihat. Jalan dibukakan karena Hansnya niat, tapi Iya. dari sekolah juga memfasilitasi. Betul. Itu ya. Jadi sama-sama. Sama-sama ya, dan ternyata nggak psikolog doang nggak bisa baca pikiran Hans ya. Kajul juga bisa baca pikiran dari Hans ya. Jadi sekali lagi sobat maestro, itulah SMA Kristen Paulus yang bisa menjadi salah satu referensi gitu ya. Cerita bahwa dari tadi kita ngobrol tentang satu sekolah, apa sih penasaran mungkin sobat maestro dengan sekolah ini? Inilah SMA Kristen Paulus. Dan sedikit informasi juga untuk sobat maestro bahwa tentang PPDB Sekolah Paulus untuk jenjang TK, SD, SMP hingga SMA. Sekarang Sekolah Paulus sedang proses peralihan pembelajaran dari tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan dengan mengutamakan keselamatan peserta didik, karena bisa juga Sekolah Paulus ini sekarang sudah menuju masa new normal yang baru lagi kita sebut ya Kak Jo ya. Yang kemarin harus full dengan online, sekarang sudah mulai tatap muka. Wah. Dari seorang Hans sendiri sempat mengalami tatap muka atau benar-benar udah nggak mengalami tatap muka? Sempat. 2 bulan terakhir yang waktu itu yang diceritakan. Iya. Gimana nih pengalaman tatap muka setelah pandemi, masuk lagi ke sekolah, apa yang Hans rasakan? Yang pasti beda. Apa yang beda? Suasananya yang biasanya lihat kayak layar laptop gitu, akhirnya bisa tetap muka langsung, tapi yang pasti dari cara penjelasannya juga beda. Jadinya jadi tetap mukanya tuh kayak ya bagus sih.
Bagus ya. Iya. Ngerasakan bahwa kualitas pembelajaran jadi lebih meningkat lagi gitu ya. Jadi kayak efektif belajarnya tuh lebih meningkat gitu. Efektif Lebih efektif. itu. Wow, itu dia ya. Benar, Itu benar. menunjukkan bahwa sekolah Kristen Paulus sudah siap untuk masuk ke pembelajaran tatap muka gitu ya. Ya, bisa Hans juga. merasakan seperti itu juga ya. Dan sekali lagi siapa tahu ini bermanfaat untuk Sobat Maestro, silakan boleh cari tahu lagi informasi lebih lanjut mengenai sekolah SMA Kristen Paulus Betul. ya. Kalau untuk hari ini luar biasa ya. Waktu Iya. juga berasa begitu cepat gitu ya. Kita sudah ngobrol dengan Hans di sini kurang lebih 2 sesi lamanya dan kita sudah mendekati dari rangkaian akhir Yes. dari Maestro You Channel hari ini. Kalau Hans ya diminta untuk bisa menginspirasi Sobat Maestro, entah itu para orang tua yang mendengarkan atau anak muda, apa yang ingin Hans katakan sebagai mungkin closing statement dari seorang Hans sendiri nih? Silakan. Jadi nggak ada hal yang mustahil. Seperti mungkin contoh saya aja mungkin ya mungkin lihat dari jauh saya oh ini anak Papua mungkin belum bisa ini dan itu dan itu. Sebenarnya sih kalau di mana ada kemauan di situ ada jalan. Jadi berikan yang terbaik aja. Pasti yang kalian akan dapatkan pasti yang terbaik. Walaupun kalian merasa menyesal pada akhirnya, setidaknya kalian sudah berusaha yang terbaik gitu. Itu sih. Wow ya, itu satu closing statement dari seorang Hans ya, mengingatkan kita juga bahwa jangan pernah menyerah, lakukan yang terbaik versi kita gitu ya. Yes. Saat kita melakukan yang terbaik, nanti juga sekeliling kita akan membantu kita untuk mendukung kita ya melakukan yang terbaik itu juga. Kalau dari segi Kak Jo sendiri untuk closing statement, bagaimana nih Kak Jo? Aku lebih menyoroti saat kita bilang, Hans bilang tuh saat kamu ada niat dan kamu mau usaha, terus jalanilah itu. Jangan sampai kamu menyerah karena merasa kayak aku tuh kurang. Tapi karena sebenarnya kamu belum mencoba. Jadi cobalah itu. Jangan sampai kamu menghilangkan kesempatan yang sebenarnya itu tuh untuk kamu. Itu sih. Itu dia ya. 2 closing statement sudah dilakukan, apalah tambahan lagi Hans? Ya karena menang itu biasa, gagal itu biasa, tapi bisa menang dari kegagalan itu luar biasa. Wow, Nah, ini keren banget, wow. Ditutup lagi dengan satu tambahan closing statement dari Hans ya di hari ini ya. Jadi mengingatkan kita juga, yuk Sobat Maestro yang mungkin sudah patah semangat, sempat gagal dalam satu bidang, yuk kembali coba lagi ya. Hans sudah membakar, memotivasi kita di hari ini ya. Itu dia. Sekarang baru keluar. Hansnya baru mulai keluar aslinya ya. Udah mau Ini closing selesai. statement baru semangat. Aduh gimana nih Hans ya. Gimana Tapi nggak apa-apa ya. Semoga ini pertemuan pertama kita. Iya. Dan ke depan kita bisa kembali bertemu Hans gitu ya. Entah apapun yang bisa dilakukan. Tadi cita-citanya ingin menjadi insinyur gitu ya. Siapa tahu ke depannya setelah kita bertemu lagi bisa jadi insinyur yang luar Amin, biasa. amin. Ataupun tadi menjadi seorang atlet juga kita nggak tahu. Apakah Hans bisa jadi seorang atlet? Kita masih nantikan ya. Amin, Tapi amin. apapun yang Hans lakukan kita doakan semoga Hans bisa sesukses seperti hari ini bahkan jauh lebih sukses ya Hans ya. Amin. Amin. Semoga bisa bertemu juga di Bandung ya sesuai dengan doa dari Iya, Hans benar. juga ya. Benar-benar. Mudah-mudahan ya. Oke, terima kasih Sobat Maestro untuk waktunya kurang lebih 2 jam ke belakang dan mohon maaf pada salah-salah kata. Sekali lagi Sobat Maestro bagi Anda yang ingin mendengarkan ini tayangan ulangnya ada nggak sih? Tenang Sobat Maestro, kita menyediakan tayangan ulangnya. Silakan boleh berkunjung ke YouTube kita, ada di Maestro Radio Bandung dan bukan hanya Maestro You Channel, ada banyak program-program dari Maestro yang bisa Anda nikmati ya. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Sebelum kita berpisah, narasumber kita di hari ini akan menutup rangkaian acara kita dengan memberikan closing statement. Sudah siap Hans? Sudah. Silakan. Dari Geraha Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Hans, Kak Jul, Kak Jojo pamit undur diri. Dan jika seorang hidup dalam dorongan, ia belajar menjadi percaya diri. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Bye bye.